Halo kaulah muda dan kaulah tua, gimana? Masih semangat menjalani hari-harinya? Harus semangat dong! Kali ini kita akan merangkum sebuah film menegangkan yang bertema menculik, membobol, dan membalas dendam. Film ini berjudul Even Lamb Hempstead. Film ini dirilis pada tahun 2015, hasil karya dari sutradara Terry Miles. Bercerita tentang dua orang bersahabat bernama Katie dan Slow yang sedang dalam perjalanan untuk berkemah. Awalnya semua nampak normal, sampai suatu ketika semua berubah menjadi malapetaka. So daripada lama, mending langsung aja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada wanita cantik bernama Katie dan juga temannya bernama Slow yang tengah asik berlibur di hutan bersama para rekannya. Here we go. Mereka meminum obat-obatan terlarang sehingga berimajinasi seakan-akan itu adalah nyata. Tiba di rumah, Katie dan Slow membicarakan tentang Jason, pamannya Katie yang seorang polisi. Kebetulan mereka ingin berkemah ke peternakan dan rumah Jason dekat dengan terminal bus yang bertujuan ke peternakan. Jadi mereka pun dijemput Jason agar menginap di rumahnya supaya esok hari bisa ia antar ke terminal. Keesokannya, mereka pun berangkat dan berhenti di sebuah minimarket. Di saat mereka sedang berbicara bersama pamannya, lalu muncul sebuah mobil yang dikendarai dua orang laki-laki. Mereka tersenyum kepada Katie dan Slow. Mereka merasa laki-laki itu menyukai mereka. The local flavor. Mereka pun meminta kepada Jason cukup mengantarnya sampai di sini, biar nanti mereka melanjutkan perjalanan dengan naik bus ke peternakan. Well, call me when you get there, okay? Okay, but if I can't call, I'll text. Karena Jason seorang polisi, ia khawatir kepada mereka berdua. Ia memintanya jika sudah dalam perjalanan atau tiba di peternakan, menyuruh kirim pesan dan ditambahkan sebuah kode rahasia di akhir pesan tersebut, agar dia percaya mengirim pesan itu adalah mereka berdua. Singkat cerita, Katie dan Slow pun tak sengaja bertemu dua pria tadi di sebuah kafe. Mereka menyarankan agar Katie dan Slow menaiki mobilnya jika ingin pergi ke peternakan. Awalnya mereka nggak mau, namun lantaran tawaran dua pria bernama Jet dan Lucas itu bisa menghemat uang mereka, akhirnya mereka setuju untuk ikut bersama Lucas dan juga Jet. You know, you don't have to. We could drive you up to the farm. Don't think it's a good idea. He called you ma'am? Di tengah perjalanan, Katie dan Slow merasa heran, sebab Jet dan Lucas malah mengajak mereka ke sebuah rumah. Namun, kecurigaan mereka sirna ketika melihat ibu dari Jet dan Lucas yang kelihatannya baik. Bahkan mereka diberikan makan kue yang sangat enak, tetapi tiba-tiba aja Slow tersadar bahwa kue tersebut telah diberikan obat bius. Spontan saja mereka berdua berusaha kabur, namun apa daya mereka keburu nggak sadarkan diri. Lalu di saat mereka mandi, tiba-tiba muncul seorang petugas bernama Sheriff. Katie dan Slow secara cepat lari ke petugas itu dan meminta bantuan jika mereka telah diculik. Tanpa disadari, ternyata petugas itu adalah salah satu rekan mereka juga. Ya, tentunya kedatangan Bapak Sheriff ingin menyewa salah satu di antara Katie dan Slow. Take them one at a time. Setelah memilih, pilihan jatuh kepada Katie. Dan setelah selesai dibuahi, Katie keluar dan terlihat kesakitan sekaligus tersiksa. Seakan-akan dia belum pernah merasakan itu seumur hidupnya.
Berpindah tempat di rumah Jason yang khawatir kepada mereka berdua sebab pesan yang ia terima menggunakan kode yang salah. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari tahu keberadaan Katie dan juga Slow. Right, I did get a text from Katie saying everything's fine. I specifically asked her to use a different code word every day. Di tempat mereka muncul satu orang lagi, tidak disebut namanya, di mana si pria ini memiliki sedikit gangguan mental sebab ditinggal sama pacarnya. Karena sudah lama colai sendirian, akhirnya ia memilih Slow untuk memuaskan nafsunya. I think blue's my favorite color today. Ketika melihat Slow yang terlalu cantik, dia pun menyundut pusar Slow menggunakan rokok. Entah apa maksudnya. Baru aja selesai tersiksa, Slow lagi-lagi harus melayani pria, di mana kali ini si pria memakai topeng babi dan berlagak seperti binatang. Tentu saja cara si pria membuahi buas seperti binatang. Berpindah ke Jason yang mencari Katie dan Slow di kantor polisi, di mana ternyata si Sheriff bejatlah kepala kepolisian di daerah tersebut. Jason yang memang gak tahu kebejatan Sheriff meminta tolong kepadanya karena ia merasa keponakannya telah diculik. Sebab kode pesan yang ia terima bukanlah kode yang ia berikan kepada keponakannya. About my niece and her friend. Like I said in my messages, they never showed up at the farm they came out to work at. Lantas Sheriff pun meminta agar Jason pergi dan menyerahkan ini kepada Sheriff, yang mana kenyataannya si Sheriff malah menelpon Boris dan berkata bahwa Katie dan Slow membohonginya. Sontak Boris memerintahkan Jet untuk segera melenyapkan mereka, sebab ia tidak ingin berurusan dengan Jason yang faktanya adalah seorang agen FBI. Katie yang mendengar itu secara diam-diam merasa terkejut dan harus memikir melakukan sesuatu agar mereka bisa melepaskan diri. Boris, to burn that fucking truck with the bodies. I'm on my way to pick up the girls now. Di lain sisi, Jason akhirnya mendapatkan petunjuk dari seorang pelayan kafe bahwa Katie dan Slow pergi bersama dua orang pemuda menggunakan mobil bak terbuka berwarna biru. They're with the FBI. My niece and her friend are missing. Short-haired, she used my facilities. See him around a few times, you know, good looking if that's the sort of thing. 20s, cowboy types. Driving. Blue pickup. 69 GMC. Kita kembali ke Katie dan juga Slow yang ditinggalkan oleh Boris dan juga Jet untuk mencari wanita baru. Kali ini yang menjaga mereka si pria bucin yang menyewa Slow tadi. I'll touch these two to the sheriff around. Okay. Katie pun mempunyai rencana agar mereka berdua bisa kabur. Dengan taktik jitu, leher si pria bucin digigit hingga tewas oleh Katie. Them? Think you like me? Well, you have to understand. Setibanya Sheriff di sana, ia melihat pria bucin sudah tidak bernyawa. Gak selang berapa lama, mobilnya dibawa lari oleh Katie dan Slow. Ternyata mereka berdua pergi ke sebuah minimarket membeli benda-benda tajam untuk balas dendam kepada orang-orang yang telah membuat mereka tersiksa. Sampai-sampai kasir minimarket ketakutan melihat Katie dan Slow. We need gas. Dan setelah tahu keberadaan informasi Boris dari Pak Kasir, mereka pun bergegas. Disusul oleh Jason yang tahu rumah Boris hasil mencari tahu ke tempat catatan kendaraan di desa tersebut. Hello? Saat sampai di tempat Boris, Katie dan Slow melancarkan aksi balas dendamnya dengan cara mengikat kedua tangan Boris ke dua sisi meja. Sebelum menghabisinya, mereka bertanya di mana lokasi pria bertopeng babi, dan setelah dapat informasinya, mereka pun menghabisi Boris dengan cara yang kejam. You asked. Now please. Let me go. Jason yang baru tiba di rumah Boris hanya menemukan mayat Boris yang sudah berlumur darah. Lantas ia pun kembali ke kantor polisi dan setibanya di kantor polisi ia mencoba menelpon keponakannya. Lalu tiba-tiba aja ia mendengar suara ponsel Katie ada di saku Sheriff.
Di lain waktu, Katie dan Slow pun menemukan si pria bertopeng babi. Mereka membawanya ke sebuah minimarket dengan cara mengikatnya dengan rantai di belakang mobil. Lalu setelahnya, Katie dan Slow membakarnya sampai si pria tersebut tewas. Di tempat sheriff, dia mengikat Jason di sebuah kursi, lalu memberitahu sebentar lagi Jason akan ia habisi. Namun sebelum itu, sheriff mau membuahi dua wanita yang ia culik. Tetapi tiba-tiba aja datanglah Katie dan Slow yang langsung menghajar sheriff hingga pingsan. Sheriff pun diikat di sebuah kursi dan ditembak tepat di kepalanya. Lalu Katie dan Slow menyuruh perempuan itu untuk membebaskan pamannya. Please. Do it. Not so lucky this time. We'll never. Jason bertanya siapa yang menyuruh mereka berdua. Perempuan itu berkata dua perempuan yang tidak mereka kenal, tetapi mereka telah pergi dari tempat itu. He said to free you. Pembalasan berjalan langsung di rumah si ibu Jet dan Lucas. Setelah dia minum, tiba-tiba dia jatuh karena dibius oleh seseorang yang ternyata itu adalah ulahnya Slow dan Katie. Ketika dia sadar, Slow dan Katie memperlihatkan sebuah pertunjukan di mana anaknya Jack telah ditangkap oleh mereka. Dan mirisnya, si ibu harus melihat Jet tewas di hadapannya. Nggak sampai situ aja, si ibu lagi-lagi harus melihat anak bungsunya dibunuh oleh Katie dan Slow di hadapannya. Yang bikin saya nggak habis pikir untuk menghilangkan sidik jari, Slow menggunakan tangan Lucas untuk menembaknya sekali lagi agar mereka tidak meninggalkan bukti. Well, Si ibu yang melihat itu pun marah bukan main, tetapi kemarahannya ciut ketika Katie mengambil pemotong rumput dan langsung memotong kepala si ibu sampai dia tewas. You will never get away with this. Di akhir film, Katie dan Slow meminta izin sama ibunya pergi ke kota New York tanpa diantar oleh Jason. Ibunya merasa khawatir kepada mereka berdua, lalu Jason memberitahu ibunya tidak usah khawatir karena mereka berdua adalah perempuan yang bisa menjaga diri. I shouldn't be worried, right? No, don't worry. Smart girls. I'll be fine. Jadi inti dari film ini adalah tentang balas dendam dua orang wanita yang telah diculik dan diperdagangkan oleh manusia-manusia berhati iblis. Kesimpulan dari film ini ialah jangan pernah meremehkan kekuatan perempuan. Karena dari film ini mereka bisa membantai habis orang-orang yang telah membuat mereka tersiksa. Dan film pun habis. Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Tentunya menonton film secara langsung sangat saya sarankan. Saya pamit dulu. Salam.